Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Lia Khairunisa dengan NPM 2022001002. Saya dari kelas non-reguler program studi S1 Kimia. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen dari sistem teknologi informasi seperti yang saya sebutkan di video sebelumnya, yaitu terdiri dari hardware, software, dan brainware. Di sini saya akan menjelaskan mengenai software. Apa itu software? Software ialah perangkat lunak dengan istilah umum untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Fungsi software. Software terdiri dari dua fungsi, yaitu yang pertama, software system, dan yang kedua ialah software aplikasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa sih software system itu. Software system adalah software yang berhubungan langsung dengan komponen-komponen perangkat keras, komputer, perawatan, maupun pemrogramannya. Perangkat lunak meliputi sistem operasi, sistem program, dan sistem utility. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa saja contoh dari software system. Sebelumnya kita sudah mengetahui software system itu apa, dan selanjutnya yaitu contoh-contoh dari software system itu sendiri. Sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai dinding untuk program komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi di komputer mereka, kecuali pada program booting. Nah, ada fungsi dari sistem operasi. Yang pertama, mengendalikan software aplikasi. Yang kedua, mengatur perangkat keras dan mengatur proses kerja dari perangkat keras. Yang ketiga, yaitu menyediakan user interface antara perangkat keras dan pengguna. Tugas dari sistem operasi itu sendiri yaitu yang pertama mengatur file, yang kedua mengatur bentuk media penyimpanan, yang ketiga menyediakan user interface antara perangkat keras, dan yang keempat menyediakan perlindungan. Yang kedua yaitu bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah instruksi dan aturan-aturan yang tertuang dalam bentuk kode-kode yang diberikan komputer untuk dapat melaksanakan tugasnya. Contohnya, PHP, Pascal, Java, C, Visual Basic, Delphi, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu sistem utility. Program utility adalah perangkat lunak yang ditunjukkan untuk melengkapi kinerja sistem operasi dan meningkatkan kinerja komputer. Fungsi dari utility software yaitu yang pertama, untuk mendukung dari lingkungan sistem komputer. Yang kedua, sebagai data backup, data recovery, disk optimization, virus protection, uniseller. Nah, itu contoh-contoh dari software system. Sekarang saya akan membahas apa sih itu fungsi sistem aplikasi dan apa saja contoh dari sistem aplikasi. Software aplikasi yaitu perangkat lunak aplikasi atau program aplikasi, application program, merupakan program khusus yang digunakan untuk aplikasi di bidang tertentu. Program ini sangat membantu kita dalam menyelesaikan masalah khusus. Contoh dari program aplikasi yang pertama, program aplikasi pengolahan kata, program aplikasi pengolahan angka, program aplikasi pengolahan presentasi, program aplikasi pengolahan data, program aplikasi grafis, dan program aplikasi multimedia. Selanjutnya, saya akan bahas mengenai satu persatu apa maksudnya dan contoh dari program aplikasi tersebut. Program aplikasi pengolahan kata, suatu program pengolahan dokumen berisi teks dan gambar yang memiliki banyak keistimewaan dan sangat profesional dibanding dengan program teks yang sudah ada. Contohnya Microsoft Word, WordPerfect, Edible PageMaker, Curator, dan lain-lain. Yang kedua yaitu program aplikasi pengolahan angka.
perangkat lunak yang digunakan untuk menyelesaikan pengolahan berbagai data kuantitatif atau angka relatif cepat dan akurat. Contohnya OpenOffice, Oracle, Microsoft Excel, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu program aplikasi pengolahan presentasi, yaitu suatu program aplikasi untuk merancang slide yang biasanya digunakan untuk presentasi dalam suatu pertemuan. Contohnya Microsoft PowerPoint, OpenOffice Impress, dan Micromedia Software. Selanjutnya yaitu program aplikasi pengolahan data, suatu program aplikasi untuk mengelola data yang benar. Kita dapat secara cepat dan akurat memasukkan dan menyunting data, menyeleksi data, dan membuat laporan dengan kriteria tertentu. Contoh dari aplikasi ini yaitu Microsoft Access, DBase, Fox Pro, MySQL, Skill Server, dan lain-lain. Program selanjutnya yaitu program aplikasi pengolahan grafis, di mana program aplikasi pengelola grafis seperti namanya diinginkan untuk membuat atau mengelola gambar, cocok untuk desain, periklanan, dan percetakan. Contohnya CorelDRAW, Photoshop, Verpen, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu program aplikasi multimedia. Seperti namanya, program ini berfungsi untuk mengelola multimedia seperti audio maupun video. Contohnya Winamp, Windows Media Player, FLV Player, dan lain-lain. Mungkin sampai sini dulu pembahasan mengenai software, mulai dari pengertian, fungsi, dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Bagi kalian yang ingin menambahkan masukan baik mengenai contoh dan masukan dari macam-macam jenis software yang dijelaskan tadi, bisa di komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton, kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.